Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak pasal 48 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Lalu tampillah Nabi Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Kelaparan didatangkannya atas mereka, dan jumlah mereka dijadikannya sedikit berkat semangatnya. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi, engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dengan kasih mereka, sebab kami pun pasti akan hidup pula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan. Penampilan yang rapi, mewah dan glamor, tentu semua orang suka memandangnya. Namun dalam kehidupan sehari-hari,
banyak yang tertipu dengan mereka yang penampilan luarnya baik dan memukau. Penampilan luar tentu penting, tetapi bisa menipu bila tidak jujur. Karena itu, kita mesti menyiapkan hati dengan baik untuk bisa menerima Yesus secara layak. Seorang murid Yesus bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Musa adalah penerima hukum Taurat dan Elia adalah penjaga serta penegak hukum Taurat. Yesus sendiri adalah penggenap hukum Taurat. Yesus menjawab bahwa Elia akan datang terlebih dahulu dan ia sudah datang untuk memulihkan segala sesuatu. Memulihkan apa? Memulihkan situasi umat Allah yang cara hidupnya sudah jauh dari hukum Taurat dan menyiapkan sekelompok umat yang bertobat dan siap menerima Mesias yang dijanjikan. Elia sudah datang, hanya saja umat Israel tidak mengenalnya. Tentang Elia ini, Yesus sebenarnya menunjuk pada nubuat Maleaki tentang datangnya Elia sebelum Tuhan menyatakan hari keselamatannya. Nubuat Elia terpenuhi dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Sayangnya, orang-orang Israel tidak mampu melihat dan mengakui kesaksian Yohanes tentang kedatangan keselamatan Tuhan lewat Yesus. Yohanes mengajak mereka untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi mereka gagal mengenal dan mengimaninya. Mereka memperlakukan Yesus sama seperti yang leluhur mereka memperlakukan para nabi terdahulu. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk menyiapkan diri, keluarga dan gereja kita untuk menyambut Mesias yang akan segera datang. Persiapan seperti apa yang mesti kita buat? Yakni pertobatan. Bila hati kita keras dan lamban karena amarah, dengki, kemalasan, acuh tak acuh, marilah kita membukanya bagi Yesus yang saleh, penuh belas kasihan, sabar dan rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.